Hanya di Indonesia ada program makan yang makanannya diantar ke rumah. Oleh siapa? Oleh kader-kader di puskesmas. Betul nggak? Siapa yang dapatnya? Ibu hamil dan ibu menyusui di negara kita. Itulah yang menjadi daya tarik. Itulah penggunanya. Ya. Jadi tolong yang diutamakan itu adalah 3B. Balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mengapa demikian? Karena kelompok 3B ini adalah 1000 hari pertama kehidupan. Bahkan pada saat masih di dalam perut, masih dalam jarak berjari 9 bulan, bijinya sudah diperhatikan oleh kita. Nah, jadi tolong mindset kita samakan bahwa yang harus diberi makan berbiji ini adalah 3B. Balita, ibu hamil, ibu menyusui. Ini yang diutamakan. Bukan kemudian datang dulu ke sekolah mendatangkan dan bermanfaat teknologi. Ya, nah ini ya. Satu ini ya kedatangan saya ke sini pertama ini. Mari kita mulai pahami tujuan memberikan asupan gizi kepada pemerintah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, baru kemudian ditambah dengan peserta gizi. Nah, jadi peserta gizi itu kedua, bukan yang pertama dulu, memang akhirnya memahami peserta dulu, karena pada saat itu, pada saat awal-awal ya, yang muncul adalah program makan siang gratis di sekolah. Nah, ini yang pertama ditangkap. Pelaksananya, ya, namun demikian diperbaiki, ya, bahwa program makan bergizi ini ditujukan kepada kelompok rentan. Supaya apa? Supaya 1000 hari pertama kehidupan betul-betul diperhatikan kualitas gizinya, bahkan di dalam daging. Baru kemudian peserta didik. Mengapa demikian? Ini bukan hanya sekedar memberi makan. Sekali lagi, bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi bagaimana merencanakan Indonesia ke depan. 2045 kita siapkan dari sekarang. Ya, bagaimana kaitannya? Coba, ibu bapak, saya masih ingat ketika saya kecil mau berangkat sekolah. Mohon maaf ini bukan berarti merendahkan apa yang dilakukan oleh orang tua saya, bukan. Dengan kondisi seadanya pada waktu itu, paling berangkat sekolah saya makan hanya nasi sangrai. Nasi sangrai itu nasi yang digoreng tanpa minyak. Ya. Kenapa? Karena sulit sekali untuk mendapatkan minyak goreng pada waktu itu. Kalau ada ya nasi goreng ditambah dengan kerupuk aci, kerupuk apa namanya yang putih itu? Kerupuk apa ya? Yang di baru lalu. Kerupuk lalat ya. Ditambah dengan bakwan. Bakwan itu isinya apa? Bakwan. Atau ada lagi Indomie pakai mie. Jadi kalau sekarang dipikir, ternyata makanan saya itu adalah nasi karbohidrat, kerupuk karbohidrat, bakwan karbohidrat, mie. Jadi karbo berarti saya ini termasuk generasi karbohidrat. Karena makanya karbo. Sekarang mari kita lihat pagi-pagi dari Aceh sampai Papua, dari desa sampai metropolitan di Jakarta, buka oprek isinya apa? Nasi karbohidrat, protein, vitamin, buah-buahan, serat, 4. Sekarang mindset bangsa Indonesia telah berubah. Yang asalnya melihat makan itu tidak memperhatikan apa maksudnya. Sekarang anak-anak sudah mulai melihat. Dari Aceh sampai Papua, dari desa sampai metropolitan, bahwa makanan itu isinya 4, minimal 4 ya. Karbohidratnya ada, proteinnya ada, vitaminnya ada, seratnya ada. Nah, ini di seluruh Indonesia. Disadari atau tidak, mindset sekarang sudah berubah.
gizi diperhatikan, sehingga kalau dibandingkan saya yang pagi-pagi, tapi saya yakin Pak Sumarto tidak berbeda ya, masa kecilnya dulu ya, saya hafal juga beliau dari mana ya. Jadi bayangkan kalau yang waktu kecil saya kita makannya begitu-begitu saja, tapi kan sudah menghasilkan seorang betul, menghasilkan seorang direktur, menghasilkan seorang Pak Rufri ini dulu kan polisi, lama di KPK 15 tahun ya Pak. Nah, dengan makan yang seperti itu ini sudah menghasilkan seorang Pak Rufri, seorang Pak Wakapolda, seorang anggota DPR, seorang ketua DPRD dan lain-lain. Dengan makan yang dulu seperti itu, bisa dibayangkan ketika kemudian anak-anak disiapkan dengan makan yang 4 itu tadi, karbohidratnya, proteinnya, seratnya, vitaminnya, betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan intervensi. Ya, dulu kan itu dipikirkan oleh orang tua masing-masing, betul nggak? Orang tua yang memikir bisa beli udang, sarapannya pakai udang. Berpikir bisa membeli daging, sarapannya pakai daging. Nah, orang tua yang tidak bisa berpikir membeli udang dan daging, ya sarapannya. Tapi sekarang intervensi oleh pemerintah, sarapan sama-sama 4 jenis disiapkan. Bayangkan kalau yang asal-asalan saja dulu disiapkan, sekarang sudah jadi seperti ini, seperti bapak-bapak. Bahkan ada yang seperti mitra ini ada yang pengusaha dan lain-lain. Bisa dibayangkan 2045 bangsa Indonesia diisi oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh yang memang dari awal gizinya sudah disiapkan. Jepang memulai program school meal tahun 1887. 1887. Waktu kecil Kaisar Meiji pernah ngobrol dengan saya. Kaisar Meiji, kaisarnya Jepang, bahwa dia ikut mendapatkan program MBG, gitu ya. Termasuk kalau Kaisar Meiji mungkin nggak kenal nih, para Kaisar Meiji nggak kenal. Naruto, kenal Naruto ya? Nah, Naruto waktu datang ke Indonesia ngobrol dengan saya, dia juga makan MBG, ya. Kalau cerita Kaisar Meiji nggak nyambung, tapi kalau cerita Shisuke, Naruto apa gimana? Kalau mereka ada, jadi mereka, jadi dia, kalau saya jadi ya, jadi tidak alam, karena ini mereka jadi tidak tahu. Nah, di India mulai tahun itu 1995. Berarti sudah 20 tahun. Dan Indonesia sudah sejak 16 Januari baru mencapai 90 juta. Brazil itu baru mulai 40 tahun lalu dan tidak bisa mencapai 11 juta. Indonesia sudah 13 bulan hanya mampu mencapai 10. Bangga, itulah Indonesia. Ya, baik. Program ini lanjut berikutnya. Mari kita lihat. Ayo. Ini sudah banyak yang paham, tapi saya ingin kita brainstorming. Ternyata ketika Bapak mendirikan SPPG, ini mitra ya. Bapak mendirikan SPPG, itu ruang lingkupnya luas. Coba SPPG bahannya dari mana? Petani, peternak, pekebun, pembudidaya. Yang kemudian barang-barangnya dikirim ke UMKM, ke BUMDes atau BUMDesma, ke koperasi, ke pasar. Untuk dibawa kemana? Untuk dibawa ke SPPG. Saya pernah pelihara ikan dengan Joko
Begitu panen 600 kilo, pertama saya senang. Waduh, 600 kilo. Harga per kilonya 28.000 di pasar. Saya nggak akan ngambil untung banyak, saya 1.000 saja. Saya akan jual di 27.000. Banyak nanti untungnya itu ya. Saya akan jual 26.000, tapi nggak bisa jual. Kenapa? Karena saya tidak punya lapak di pasar. Saya pikir kalau itu saya jual per hari aja, rugi. Karena per hari dijual paling hanya 10 kilo, banyak 490-550 kilo itu kan harus jual per hari. Ruginya apa? Saya harus beli lagi pakan, sehingga akhirnya kos produksinya tinggi. Akhirnya saya menyerah, datanglah bandar, dibeli 22.000 per kilo. Mau marah nggak bisa, karena mau saya tahan harga, kata bandar ya silakan. Begitu ditambah hari lagi saya beli lagi makan. Tapi sekarang petani panen. Di sini yang terkenal pisang. Ketika pisang berbuah dipanen, masuk ke SPPG. Tapi tadi ngobrol dengan Pak Kasatgas, Kapedis, tidak masuk ke SPPG ya Pak ya, karena terlalu mahal. Terlalu mahal dan terlalu besar juga. Atau mungkin Bapak bisa nanti dimodifikasi, ada yang Kapedis yang kecil-kecil. Atau pisang barangan kalau di sini ya. Begitu berbuah panen masuk SPPG. Pembudidaya ikan panen diserap oleh SPPG. Tidak ada lagi cerita-cerita ada susu murni yang diambil, diperah, ternyata tidak laku, kemudian dibuang di tengah jalan. Pernah dengar cerita itu? Atau pernah lihat bagaimana susu murni dibuang? Bagaimana tomat dibuang? Bagaimana wortel dibuang ke sungai? Karena tidak laku. Insya Allah tidak akan ada lagi, karena apa? Karena diserap oleh SPPG. Penyerapan tenaga kerja, mari kita lihat. Sekarang sudah ada 1,1 juta masyarakat Indonesia yang bekerja di mana? Di SPPG. Baru itu yang terlihat, mari kita lihat. Sekarang sudah ada 23.470 SPPG seluruh Indonesia. 1.000 diantaranya di Lampung. Untuk membangun 23.000, satu SPPG-nya dibangun oleh berapa? Minimal 10 orang. Melakukan renovasi ruko, renovasi rumah itu menyerap tenaga kerja antara 10 sampai 20. Jadi kalau dikali 23.000, itulah serapan tenaga kerja. Ya. Nah, ini SPPG kita sudah tahu isinya ada berapa, dan dikali 23.000 itulah penyerapan tenaga kerja. Lanjut. Mari kita lihat ini angka-angka. Sekarang kita sudah mencapai 23.222 SPPG. Dalam waktu 1 tahun 1 bulan. Ibu bapak sekalian, pada tanggal 6 Januari 2025 program ini dimulai. Sebulan sebelumnya masih belum jelas konsepnya apa. Jadi waktu itu Ibu kita tahu bahwa tanggal 6 Januari akan ada RDP. Sebulan sebelumnya kita bingung apa yang dilakukan di RDP. Gak jelas ini apa. Tapi yang jelas tanggal 6 Januari ditunggu. Program ini jalan atau tidak. Gak ada bayangan. Yang dilakukan apa? Ini cerita bocorannya. Yang kami lakukan, yang waktu itu ada di BPN, kami telepon satu-satu teman saya di Aceh, karena saya pernah tugas di Aceh. Saya cari teman saya di Aceh siapa, cari pengusaha. Ada program seperti ini, mau nggak? Yang di Lampung itu sebagiannya siapa ya? Ada Pak Jimmy Ginting. Mungkin di sini banyak kenal Pak Jimmy Ginting ya, Pak Ikrama. Kenapa? Karena ya tugasnya untuk mencari siapa yang di Lampung. Saya bagian di Aceh dan Jawa Barat. Telepon, mau untuk program ini enggak? Waduh, gimana tuh? Harus punya dapur minimal sekian meter, peralatannya seperti ini. Waduh, itu enggak barang mahal, enggak barang murah. Paling tidak 1,5 M, ya. Siap enggak?
Oke, terus gimana? Nanti jalannya program ini tentu kalau bisa pakai dana talangan dulu. Ya sehari sekian, kalau sebulan kurang lebih 900 juta. Waduh, itu buat kita betul. Nggak ada yang mau. Asli itu nggak ada yang mau. Sampai akhirnya, udahlah, jaminan saya. Akhirnya dengan lama seperti itu lahirlah 190 SPPG. Di sini mana yang pertama 6 Januari? 6 Januari SPPG mana? Ada berapa? Mitranya mana? Mitranya mana di sini? Gak ada. Oke, ada berapa SPPG? Ya, 2 SPPG ini adalah sebenarnya pejuang-pejuang. Ya, kondisinya bagus juga. Kondisinya pasti nggak bagus. Nah, nggak apa-apa. Tetapi, ya, saya masih ingat Aceh ada 20, Medan 8, Jawa Barat 40, Ambon ya 23 kalau saya ya, 190. Kondisinya jangan dibandingkan dengan kondisi yang sekarang. Jadi kalau saya ada dengan para pejabat, ini kondisinya jelek sekali, itu nggak bisa. Sebentar, tanya dulu, lihat dulu. Ini SPPG kapan? SPPG Januari, Februari, Maret, ya memang seperti itu. Tetapi juga tidak permisif. Bukan ya ada Januari, Februari, Maret seperti itu ya udah apa-apa. Enggak. Kita beri waktu melakukan perbaikan. Yang kesininya harus bagus. Kenapa? Karena uangnya kan sudah duluan. Kalau yang pertama itu merayu-rayu karena harus membangun dulu, harus ada uang seperti ini. Dan yang paling penting, tidak ada yang percaya bahwa program ini akan jalan. Betul? Banyak orang bertanya, ada SPK-nya enggak? SPK itu kan biasanya kalau tender ya Pak ya. Kalau tender SPK enggak? Waduh, SPK. Saya bilang, SPK ada. Terus kapan? Tapi saat ini saya tidak mencari orang yang bertanya SPK. Itu yang saya katakan. SPK pasti ada ini program pemerintah, anggarannya ada. Tapi untuk Januari ini, untuk saat ini, waktu itu ya, untuk saat ini saya tidak mencari orang yang bertanya SPK. Jadi gimana? Kamu percaya nggak? Percaya, udah kalau percaya, ayo. Kemudian akhirnya SPK kan tidak ke SPK, tidak ke PKS ya, perjanjian kerjasama. Ya. Jadi bagi yang sekarang tentu tidak bisa yang dibandingkan dengan yang awal-awal. Demikian juga begitu melihat SPPG kondisinya seperti ini mengatakan ini kan SPPG Januari, oh ya betul, oke lah, tapi segera perbaiki. Ya. Kalau yang sekarang nggak boleh baru berdiri kondisinya seperti itu, harus sudah langsung optimal. Karena apa? Sudah ada uang di muka, semua sudah tahu. Oleh karena itu, kalau yang pertama betul-betul mencari, kalau sekarang membendung demikian deras Bapak Ibu. Pertanyaan setiap hari melalui WhatsApp ke saya adalah kapan portal? Nah itu dia, kapan portal dibuka? Ya, alhamdulillah sudah terpenuhi 32.000. Jadi 23.000 sudah masuk, sudah siap operasional. Sisanya 13.000 sekarang sedang berproses. Masih ada kurang? Masih. Ada kecamatan-kecamatan yang masih ada kekurangan. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah silakan berkomunikasi dengan kepala daerah. Nanti Pak Bupati atau wali kota yang akan bersurat ke BGN, di kecamatan ini masih ada yang kosong. Oke, silakan lanjutkan Pak. Nah, ya, awalnya kan perorangan, kan? Jadi banyak yang datang ke BGN sering dikatakan Pak Bupati nanti yang mengajukan. Nah, ibu-ibu mitra masih mau nambah dapur enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah memang itu punya daya tarik. Baik, selanjutnya kita lihat
Lanjut. Nah, di Lampung ada 1010 SPPG. Sekarang ya, tapi saya yakin tidak lebih karena ada yang sudah operasi, ada yang sudah dinyatakan siap operasional tapi belum terdata. Sudah ada verifikasi tapi belum beroperasi. Namun yang sudah terdata sekarang ada 1010. Saya ingin coba lihat lebih lanjut. Nah ini, dengan 1010 SPPG sudah ada di 1000 mitra yang asalnya UMKM, 14 yang awalnya koperasi, 34 yang awalnya SMP, dan 912 itu yayasan, artinya murni yayasan. Ini adalah mitra. BGN berkontrak dengan yayasan, tetapi di dalamnya ternyata ada yayasan yang tidak memiliki fasilitas. Nah, saya ingin bertanya ini. Mitra, di sini mitra siapa yang mitra tetapi juga pemilik yayasan. Artinya satu kesatuan itu. Mohon angkat tangan. Yang mitra tetapi juga bapak pemilik fasilitas. Mana? Angkat tangan. Baik. Saya ingin bertanya, di sini mana mitra yang hanya memiliki fasilitas tapi yayasannya pinjam kepada orang lain? Ya, Bapak Ibu adalah berada pada kelompok rawan. Saya benar, Bapak yang pemilik fasilitas dan juga pemilik yayasan, angkat tangan. Bapak kelompok nyaman. Bapak meminta 2000 per porsi pun bebas, betul nggak? Loh ya, orang punya fasilitas itu sendiri. Mitra, wah ini kata yayasan, ini Pak Sony provokator ini. Ya saya terbuka. Bapak Ibu yang pemilik fasilitas, yang yayasannya masih menggunakan yayasan orang lain, saya provokasi di sana. Jangan mau ditekan dengan fee yang besar. Yayasan-yayasan yang menjual bendera untuk mendapatkan fee yang besar, tinggalkan. Ya, ini menghambat program. Ya, menghambat program. Bayangkan. Pada saat masih 2000 per porsi ya, pada saat sewa 2000 per porsi, ada yayasan yang minta per porsi 1.300 rupiah. Betul saya pemilik fasilitas. Ada, oh yayasannya hadir di sini kan? Gak hadir ya? Yang di sini kan mitra saja kan? Ada yayasan yang minta 1.300 per porsi. Bayangkan pemilik fasilitas sudah berapa? Alasannya katanya, ini kan buat itu tuh, buat bakso sekian. Betul nggak? Buat bakso sekian, buat bapak ini sekian. Saya bilang tinggalkan yayasan tersebut. Sekarang BGN mempermudah untuk perubahan yayasan. Apabila dalam keadaan aman itu tidak ada masalah antara yayasan dengan pemilik fasilitas. Mau berganti yayasan, silakan bersurat. Yayasan yang lama bersurat kepada BGN akan berganti dengan yayasan baru, namanya ini. Diajukan oleh yayasan yang lama. Dalam keadaan konflik, ya konflik karena tadi dimintai 1.300 atau 1.000 atau berapa, yang memberatkan pemilik fasilitas boleh bersurat kepada BGN. Tetapi disertai dengan dokumen pendukung. Mana buktinya bahwa yayasan itu minta 1.300? Ini Pak, setiap bulan saya mentransfer. Nah ini saya ajari teknik penyidik mengungkap perkara. Jadi kalau dimintai per bulan sekian atau per porsi sekian,
sekian adalah buktinya apa? Transfer. Ini Pak, bukti transfer. Setiap bulan saya harus transfer Pak 50 juta. Berarti kan setengahnya. Ya, atau bukti atau bukti perjanjian. Nah, perhatikan, maaf, ya, yayasan-yayasan yang memberatkan mitra hanya untuk mendapatkan keuntungan, inilah sebetulnya penghambat program. Ini pasti saya disalah. Kanan kiri depan belakang atas bawah. Alhamdulillah saya punya tameng yang saya kuat, sangat kuat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, segala sumber keselamatan ada dari atas. Jadi kanan kiri depan belakang atas bawah diserang, saya terlindung pakai itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, program ini akan jalan ketika makanan disajikan sesuai dengan porsi, sesuai dengan angka kecukupan gizi dan menarik untuk dimakan. Kalau kemudian sudah diterkam, diambil sekian ribu, kemudian mitranya berpikir, loh saya dapat dari mana? Mulai berpikir, bisa nggak ya saya maaf dikit? Betul nggak? Bisa nggak ya porsi dikurangi? Saya tidak makan Pak. Saya tidak makan, saya beli daging sesuai dengan HET. Betul. Tetapi kemudian porsinya dikurangi. Itu namanya markdown. Markup itu meningkatkan, ya. Markdown itu menurunkan. Kalau smackdown itu namanya dibanting. Nah, tidak makan apa? Betul, tidak makan, tapi markdown mengecilkan apa? Makanya dikenal ada semangka kipas angin. Semangka dipotong-potong tapi bisa dijadikan kipas angin. Ya. Kemudian ada tahu dadu. Tahu ini dipotong dadu, satu tahu dibagi 4, bentuknya seperti dadu. Ya. Nah yang seperti ini terus terang mengkhianati program. Ya, kita sepakat nggak yang seperti ini mengkhianati program? Kita ingin membangun bangsa Indonesia jauh lebih besar tahun 2045, jangan dipotong dengan perilaku seperti ini. Ya, nah, mari kita sama-sama jaga. Makanya lanjut. Oleh karena itu tolong perhatikan di Lampung dengan 1000 sekian ternyata baru 116 SPPG yang memiliki SLHS. Baru 116. Yang lain saya yakin masih daftar. Tetapi kami sudah ingatkan 1 bulan maksimal sejak dinyatakan operasional masih belum daftar Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan SLHS, suspend. Ya, Pak Ardhito nanti suspend. Hentikan sementara. Kenapa? Ya orang daftar saja nggak mau. Gimana mau mendapatkan SLHS? Daftar saja tidak mau. Jadi gimana? Ini nggak punya niat nih. Tidak punya niat untuk program. Jadi gimana? Hentikan dulu. Ada nggak di sini yang belum mendaftar? Ada? Yang sudah mendaftar? Yang belum mendaftar, ngacung nggak ada. Yang sudah mendaftar, ngacung nggak ada juga. Tapi saya malu mungkin ada bisul, agak sakit ngangkat. Baik, ya. Semoga lekas sembuh. Baik, mohon maaf saya jok-jok kadang-kadang ya. Jangan dimasukin ke hati, masukin ke dompet aja. Baik, sertifikasi halal. Tadi malam saya bertemu dengan kemarin dengan Pak Haika. Beliau mendorong SPPG dijamin kehalalannya. Karena sudah dicetak. Jangan hanya berpikir kehalalan KFC dan lain-lain. SPPG halal nggak nih kehalalannya? Ya juga ya Pak Sony. Ayo Pak, saya bilang kami dicoba. Nah sertifikasi yang halal sudah 245, alhamdulillah lebih banyak. Kemudian HACCP. Ya, tolong ini dipenuhi. Biaya pasti ada,
untuk kebutuhan administrasi, kami serahkan itu kepada pemerintah daerah. BGN hanya mengontrol berapa yang sudah punya SLAS, berapa yang belum, tapi pelaksananya teknisnya di lapangan. Dan saya berterima kasih kepada pemerintah daerah karena dengan implementasi LSHS mau tidak mau, nah, dilaksanakan IKL, inspeksi lingkungan. Seperti yang suka tampil di TikTok, saya bisa tahu ternyata ada IPAL yang aspal asli tapi palsu, dibuat 4 kotak tapi tidak berfungsi, hanya untuk nyaring air begitu saja. Akhirnya apa? Komplain masyarakat. Beberapa kejadian masyarakat demo, SPPG digeruduk oleh masyarakat karena menghasilkan bau. Jangan sampai ini terjadi di Lampung. Pak, mohon diperketat keluarnya SLAS, maksudnya betul-betul kalau memang tidak laik jangan dulu dikeluarkan, tapi beri kesempatan untuk memperbaiki. Baik, lanjut. Mari kita lihat, ini yang ada di Lampung, 253 bangunan baru, asalnya rumah tinggal 321 renovasi, asalnya rumah makan 56, ada hotel, sarana olahraga, ruko dan lain-lain. Ini artinya menggambarkan demikian menariknya program MBG untuk para pelaku usaha. Futsal sekarang sudah berkurang, ganti dengan MBG. Bengkel sepeda motor, MBG. Panti pijat, nggak ada di Lampung panti pijat ya Pak? Nggak ada. Untuk kotak-kotak gitu kan, jadi ini gudang apa gitu ya, ini gudang kering, gudang basah, tapi tidak ada. Nah, artinya program ini demikian menarik sehingga berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang tertarik untuk menjadikan MBG sebagai next atau berikutnya kegiatan usaha sehari-hari. Lanjut. Sudah sekian puluh ribu, mencapai berapa? 200 sekian juta ya penerima manfaat. Lanjut, ini data-data hanya bisa. Sekarang saya ingin satu lagi tentang ya. Ini tadi pagi saya dapat dari Wakil Menteri Kesehatan, hanya ingin mengingatkan. Tadi Pak Kadis berkomitmen 2026 jangan sampai ada kejadian menonjol terkait dengan makan bergizi atau keracunan. Keracunan atau makan kejadian menonjol terjadi karena apa? Hanya satu kuncinya atau hanya satu penyebabnya. Tidak taat SOP. Betul? Hanya satu masalahnya, tidak taat SOP, standar operasional prosedur. Dan ini adalah tugas para KSPPG. KSPPG, Anda tidak saya minta bekerja 24 jam, tetapi tanggung jawab Anda 24 jam. Sebagaimana Kapolsek, sebagaimana Dan Ramil, mereka tidak bekerja 24 jam, tetapi tanggung jawabnya 24 jam. Artinya silakan atur. Anda adalah manajer. Anda bukan harus melek 24 jam, tetapi Anda tahu pada saat barang datang siapa yang bertanggung jawab. Pada saat barang-barang datang, ayam datang ke SPPG, ayam yang datang ke SPPG enggak? Nggak ada, daging ayam dikirim, ya. Kalau ayam datang ke SPPG pasti pada kabur. Pada saat daging ayam dikirim ke SPPG, siapa yang menerima? SPPG harus tahu. Siapa yang bertanggung jawab? Pada saat umur siang, siapa yang bertanggung jawab? Pada saat masak jam 3 subuh, siapa yang bertanggung jawab? Jadi artinya bukan Anda setiap saat ada, tetapi ya sekali-kali jam 3 datang. Jangan tidak pernah datang sama sekali. Saya pernah Kapolsek, saya pernah Kapolres. Gak mungkin saya 24 jam melek, tapi sekali-kali tengah malam saya datang. Apa yang dilakukan anak buah saya tahu. Ya. Jadi KSPPG Anda harus punya seni di dalam memimpin. Ya. Anda adalah manajer. Jangan semua permasalahan masalah kecil
nggak kompak dengan mitra, lapor ke BGN. Mitra Pak, nggak mau diajak ngomong, lapor ke BGN. Ya, mitra Pak, mitra maaf, loh Anda itu adalah kepanjangan tangan BGN di daerah. Kalau mitra maaf dipanggil, Bu Pak, ini harga beras di pasaran 16.000, kok Ibu ajukan 17.000? Tegur, bukan dibiarkan. Tegur, ya. Kalau setelah ditegur tidak mau, bikin laporan. Saya sudah menegur mitra ini maaf, mengajukan pembelian beras harganya di atas eceran tertinggi, tidak mau, bikin laporan. Bukan diajak berantem, bukan ya. Apalagi ada penganiayaan, nggak boleh, ya. Bikin laporan, artinya Anda punya bukti, ya. Nah ini. Kemudian KSPPG memang berat tugasnya KSPPG, karena Anda adalah manajer, Anda adalah pemimpin bagi 47 relawan yang direkrut oleh mitra. Tetapi nggak usah takut, karena Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban keuangan. Betul? Siapa yang dimintai pertanggungjawaban keuangan? Yang menerima uang dari pemerintah untuk program ini siapa? Yayasan. Yayasan yang harus bertanggung jawab keuangan. Dikemanakan uangnya, dibelikan beras berapa harganya, Anda kontrol. Jadi Pak, nanti kami diminta pertanggung jawab enggak? Anda hanya ditanya betul enggak? Yang bertanggung jawab adalah yayasan. Namun demikian, ya, Anda harus bertanggung jawab apabila ada staff yang melakukan pelanggaran. Contoh di Aceh ada ahli gizi apa akuntan ya, yang ditangkap dan ditahan, ya, karena motor atau ngambil uang ya. Oh, pura-pura dirampok, ternyata gaji karyawan diambil semuanya, tetapi kemudian laporannya saya dirampok Pak. Ada juga KSPPG yang mulai diselidiki. Ada juga yang dilaporkan karena motong-motong gaji karyawan. Aduh, ya, jangan. Berkawan saja yang banyak, yang baik, insya Allah rezeki datang sendiri. Sudah diatur. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, nggak usah dikejar-kejar. Jadi tolong KSPPG, mitra juga demikian. Ini sentil KSPPG. Sekarang mitra, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap keuangan. Jangan sampai nanti karena program ini hasil audit karena misalkan maaf terus banyak atau fasilitas yang tidak dilengkapi, akhirnya tahun 2027 tidak lagi mendukung program karena dihentikan. Tahun 2026 ini kami akan melakukan grading. Desember 2026 akan ketahuan SPPG ini grade A, grade B, atau grade C, atau bahkan out of grade, harus dihentikan. Nah, yang mau silakan, yang mau Pak, nggak usah lama-lama Pak, hentikan aja sekarang, boleh, ya. Ada yang sudah dihentikan. Kemarin saya datang, waduh, ini rumah gua betul, semuanya di partisinya pakai pakai GNC, ada triplek. Saya buka langsung ininya ipalnya hancur-hancuran. Bakteri kan di situ kan berkumpul sampai bakterinya pada hamil. Karena bertumbuk di situ tidak pernah dibersihkan, jadi beranak pinak di situ. Panas, tidak ada exhaust fan, tidak ada ducting. Saya bilang layak nggak? Pak Mitra, layak nggak ini? Mitranya mengatakan tidak layak. Ya sudah, kalau tidak layak itu nggak usah operasional. Ada lagi satu tempat saya tanya, gudang basah ada. Tempat pembersihan tempat pembersihan ada nggak? Tidak ada. Tempat cuci ikan daging ada nggak? Tidak ada. Tempat pembersihan dengan tempat produksi terpisah nggak? Tidak. Maka pertanyaan terakhir, sudah siap operasional belum? Belum Pak. Oke, Bapak yang menjawab dulu.
tidak boleh operasional. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu optimalkan kesiapan. Lanjut, sertifikasi. Lanjut, yang saya ingin Lampung, ya. Saya takut terlalu lama. Lanjut, saya ingin ini. Para kasatgas yang mewakili bupati, ini anggaran untuk bapak, untuk ibu, untuk kabupaten masing-masing. Sekarang sehari-hari uang yang dikirimkan oleh pemerintah untuk Lampung, untuk honorer relawan saja setiap hari itu 4 miliar 4,7 miliar setiap hari. Kemudian uang yang dikirim oleh pemerintah ke Lampung untuk belanja bahan makanan untuk melayani 2,7 juta penerima manfaat, 70% yang porsi besar, 30% porsi kecil, itu setiap hari 26,1 miliar. Dan untuk menginsentif 6 miliar. Lanjut, setiap bulan kita lihat, per bulan uang dari pemerintah untuk rakyat Lampung yang bekerja di SPPG sebulan 113 miliar. 627,7 miliar untuk belanja bahan-bahan kebutuhan SPPG. Dan 145 miliar untuk insentif. Insentif bagi yayasan yang menyediakan sarana prasarana dan fasilitas pelaksanaan program MBG. Ya, pertanyaan saya, apakah kabupaten kota mau menyerap uang ini? Kalau mau menyerap, berarti siapkan bahan-bahan kebutuhan seoptimal mungkin dari daerah masing-masing. KSPPG catat, jangan lagi mengupayakan, jangan lagi mendahulukan bahan-bahan dari luar apabila daerah bisa. Misalkan kemarin datang petani dari mana? Dari Pangandaran kalau tidak salah. Petani ikan, Pak, kami sudah panen, kami sudah coba mendekat ke SPPG, tapi SPPG-nya membeli dari yang lain. Nah ini ya, tolong mitra, saya kira cukup 6 juta sehari insentif. Ya, tepuk tangan boleh. Insentif 6 juta sehari, berarti sebulan 144 juta. Cukup nggak? Kalau sarana SPPG nilainya 2 miliar ya, SPPG Anda juga harus mulai mereport. Pak, SPPG kami kayaknya nilainya cuma 800 juta. Kenapa? Karena kanan kiri atas bawah reflect, ya. Kompornya juga kompor begitu-begitu aja, low pressure. Instalasi gasnya juga cuma selang-selang begitu aja. Nilainya kurang lebih 800 juta. Bayangkan, investasi 800 juta, mendapatkan insentif sehari 6 juta, sebulan 144 juta, 5 bulan selesai. Betul nggak? 144 dikali 5 sudah. Artinya jangan pakai hemat. Yang normal-normal SPPG senilai 2 miliar lebih. Ya. Untuk yang ukuran yang normal ya, yang benar. Jadi itu akan kembali dalam waktu 1,5 tahun atau 2 tahun. Paling lama 2 tahun. Oleh karena itu apabila ingin panjang hubungannya dalam pelaksanaan program ini, maka bangun fasilitas yang terbaik. Insya Allah 2 tahun sudah kembali, kita puas melaksanakan program ini, bersih SPPG-nya, sarananya benar, ya, dan insya Allah SOP juga pasti terjamin, ya. SOP pelaksanaan SOP juga pasti ikut. Nah ini ibu bapak sekalian, per tahun sekian, maka saya pertanyakan apakah ini mau diserap? Apabila diserap oleh pemerintah daerah, artinya mulai sekarang mari kita berpikir tentang rantai pasok.
KSPG, saya minta Pak Kasatgas, saya perintahkan KSPG Pak, belanja tidak dari supplier yang barang-barangnya dari luar. Kalau Lampung ternyata bisa menyediakan pisang, untuk apa berasal pisang yang dari Jakarta? Kalau Jakarta aja pisangnya dari Lampung. Ya, belanja dari koperasi, belanja dari BUMDes, dari UMKM, supplier lokal. Ya, sehingga betul-betul masyarakat Lampung semuanya merasakan keberadaan program PPG ini. Lanjut. Pembayaran menggunakan virtual code dilakukan setiap hari. Tidak ada lagi pembayaran kepada supplier 2 minggu sekali. Mengapa demikian? Perlu saya jelaskan. Sekarang kita sudah menggunakan mekanisme top up setiap minggu. Setiap minggu ya begini ya. Contoh, satu SPPG saldonya 500 juta. Apabila dalam seminggu ini belanjanya 350 juta, berarti saldonya berapa? Sisa 150, maka akan ditambah 350. Nah, untuk mendapatkan data real PPK supaya bisa masukkan data real sesuai kebutuhan, maka pembayaran harus dilakukan setiap hari. Dan setiap hari Selasa pagi jam 9 KSPPG wajib melaporkan berapa saldonya. Nah, jangan sampai nanti KSPPG tidak melapor saldo, boleh dikatakan datanya tidak valid, akhirnya tidak ditransfer dananya. Kalau ini perhatikan betul, dan nanti akan diperdalam oleh Ibu Lili masalah keuangan. Yang benar adalah transaksi dilakukan setiap hari, pembayaran dilakukan setiap hari. Tidak ada pembayaran yang menunggak. Mengapa? Uang sudah ada. Kalau saya berbicara yang mendukung sebelah kiri, pasti ada sesuatu yang di sebelah kanan. Kalau yang mendukung sebelah kanan, pasti ada sesuatu yang terjadi di sebelah kiri. Baik, ini lumrah, ya. Jadi perhatikan, tidak ada pembayaran yang dilakukan per 2 minggu. Mengapa? Uang ada di dalam kas, uang ada di dalam rekening. Mengapa tidak pembayaran? Ya Pak, baik Pak, untuk lagi di sana. Itu lebaran itu kan bukan untuk beli baju, ya. Jadi perhatikan. Tapi kita permudah. KSPPG apabila ada mitra yang tidak nyaman, ya, tidak nyaman dalam bekerja. Mitra apabila ada KSPPG yang tidak nyaman dalam bekerja sehari-hari, sudah ada 127, ya. Sahabat Sagi 127 telepon saja atau WA. Nanti akan ditangani oleh tim namanya tim optimalisasi. Terutama masalah pembayaran. Saya banyak mendapatkan keluhan itu karena pembayaran yang terhambat, ya, pembayaran yang terhambat. Baik, lanjut. Yang benar adalah setiap hari. Lanjut. Ya, ini masalah rantai pasok. Silakan dilewatkan saja. Ya. Nah, ini Satgas. Peranan pemerintah adalah sekarang sudah ada 1000 SPPG operasional di Lampung, betul Pak? Ada nggak isu penumpukan sisa makanan berbau, ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Kenapa demikian? Karena sampah makanan atau food waste yang dibawa ke SPPG dari sekolah-sekolah atau dari penerima manfaat, sisa-sisanya sudah dibawa langsung oleh siapa? Sudah dibawa langsung oleh peternak bebek. Betul nggak? Peternak bebek datang langsung ke SPPG. Peternak ayam. Ada juga yang pelihara maggot, budidaya maggot, butuh sisa makanan. Bayangkan Pak, apabila seluruh rumah di Lampung ini sisa makanan di rumah-rumah dikumpulkan,
dengan cara seperti yang SPPG lakukan. Kira-kira di Lampung ada TPA nggak, Pak? Di kota-kota tidak akan ada lagi TPA sampah. Karena apa? Sampah rumah tangga, sisa-sisa makanan, restoran, hotel sudah mengikuti polanya SPPG. Sudah diolah, diambil oleh orang untuk budidaya mangrove, untuk POC, pupuk organik cair, untuk pakan ternak. Lanjut. Belum. Yang berikutnya. Satu SPPG dalam 1 bulan menghasilkan 500 liter jelantah. Dikemanakan jelantahnya? Dijual. Nah, itu rahasia kalian, silakan. Saya nggak ikut ikutan. Saya nggak akan bertanya jelantahnya kemana. Nanti ada teman saya ngambil ya. Enggak, dong. Tidak ada, saya jamin tidak ada. Jadi kalau ada teman saya atau ngaku-ngaku saudara saya datang untuk mengambil jelantah, dong. Karena saya wakil BGN, saya bukan direktur jelantah. Ya. Silakan itu diolah masing-masing mitra atau KSPPG, monggo silakan ya, jangan rebutan jelantah. Ya. Tapi bagi pemerintah daerah, Pak, satu SPPG 500 liter jelantah. Kalau ada 1000 SPPG berarti berapa? 500 ton dalam sebulan. Itu dalam sebulan ya, bukan sehari ya. Sehari 500 liter jelantah, sebulan. Kalau ada 1000 berarti 500 ton. Pak, ini potensi ekonomi, Pak. 500 ton jelantah dari Lampung. Kalau diambil dari SPPG saja dengan harga rata-rata 9.000, kemudian dijual lagi dengan harga 10.000, itu potensi ekonomi. Dan saya yakin sebentar lagi ada kepala dinas jelantah. Kenapa? Karena minyak jelantah ini kan ternyata dijadikan untuk bahan bakar. Bahkan sebentar lagi akan ada, kan sudah ada Super Airjet, Lion Air, Garuda, nanti akan ada Jelantah Air. Jadi perusahaan pesawat terbang namanya Jelantah. Lanjut. KSPPG, biar Bapak Ibu tahu, apabila ada perintah dari atas, perintah dari saya sebagai perintah akan masuk perintah saya ke handphone seluruh KSPPG, japri langsung. Jadi ada 23.000 KSPPG, WA saya langsung masuk ke 23.000 KSPPG. Jadi agar para mitra tahu. Jadi kalau saya memberikan arahan, seluruh KSPPG dapat. Satu, melalui broadcast. Yang kedua, di sistem. Jadi kalau ibu bapak suka membuka ini kan, membuka portal mitra, SMO. Jadi kalau membuka sistem kemudian ada suara MPG, hore, suka ada ya? Itu artinya ada pesan masuk. Itu adalah ada perintah. Mengapa perintah ini berlapis? Perintah melalui broadcast sistem SMO, perintah melalui broadcast pada sistem yang dibangun oleh Pusdatin, melalui WhatsApp group ada 3 lapis. Artinya apabila perintah tidak dilaksanakan, sangat mungkin handphone KSPPG rusak atau jempolnya bisul. Jadi sekali lagi diingatkan, perintah sekali dikirim 3 lapis, 2 broadcast, 1 WhatsApp group. Jadi sangat mungkin KSPPG seluruh KSPPG mendapat. Kecil kemungkinan KSPPG tidak mendapat, kecuali memang nomornya tidak didaftarkan di dalam sistem. Nah ini tolong dicek dulu ya. Jadi ini kalau dipahami bersama, sehingga tidak lagi didaftar. Kami tidak mendapatkan perintah, kami tidak mendapatkan arahan, enggak. Semua sudah dikirim. Jadi tolong ini sistemnya, ya. Ini data ini ketika kami kirim 23.000 langsung terima. Nanti 30.000 semua terima. Ini yang sudah kami lakukan selama sekian tahun di Polri dengan Pak Soeharto, ya.
43.000 penyidik se-Indonesia, kalau saya kirim, semua masuk. Sekarang HSPPG berapa? 32.000, kecil ya. Jadi alhamdulillah ini sudah ya. Jadi tidak ada permasalahan dengan perintah. Jadi tidak ada perintahnya berbeda enggak? Perintah sama. Lanjut. Oh ya, sorry ke atas, naik lagi. Perhatikan untuk Lampung sampai saat ini masih ada data-data yang belum relevan. Dan ini tugas HSPPG menjaga validitas data. Kami telah melakukan rapat dengan Kementerian Dasar Pendidikan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kementerian Sosial untuk memvalidkan data. Dan sangat mungkin jumlah penerima manfaat itu akan meningkat. Bukan orang yang meningkat, tetapi datanya yang awalnya terdata hanya sekian, itu akan lebih. Artinya, jangan khawatir. Artinya kita masih butuh SOP tambahan. Namun silakan nanti datang melalui mekanisme yang tadi saya sebutkan. Lanjut. Ini tugas KSPPG. Lanjut. Ya. KSPPG jangan khawatir. Kami sangat memperhatikan Anda semua. Bahkan sekarang sistem kami sudah bisa melihat setiap pagi Bapak masuk jam berapa, Bapak masuk atau tidak. Itu kami perhatikan betul. Betul ya Pak Oga? Jadi di kantor saya di ruangan bisa membuka se-Indonesia provinsi mana yang KSPPG-nya paling rajin dan yang paling rajin tidak masuk. Terlihat. Jadi jangan salah ketika nanti provinsi saya buka Lampung. Oke. Tanggamus itu ada 30% yang belum masuk. Klik mana kecamatan? Oh, kecamatan ini. Oh, ada 5 yang tidak hadir. Klik SPPG mana? Namanya siapa? Telepon. Kamu di mana? Ya, Pak, sudah bisa dipraktekkan kan? Sudah bisa digunakan kan? Kalau nggak percaya, silakan lihat di TikTok saya. Maksudnya lihat kabar dulu. Ya, saya yakin itu adalah media saya untuk menyampaikan. Saya bukan pansos, saya tidak ingin mendapatkan apa namanya dari TikTok, ya. Tapi maksudnya saya membuat itu supaya Anda semua tahu. Karena kan anak-anak generasinya generasi TikTok ya untuk KSPPG. Jadi di sana sudah saya tunjukkan bahwa KSPPG di satu kecamatan bisa kelihatan ini masuk jam berapa. Di sistem absensi bisa terlihat, ya. Termasuk juga CCTV sekarang sudah disiapkan 5.000 awal ya, 5.000 CCTV, 5.000 SPPG yang akan dipasang CCTV. Pilot project sudah ada, insya Allah Februari itu malah mudah-mudahan selesai semua. Sehingga akan terlihat betul. Kemarin kan kelihatan dengan orang yang dilempar-lempar, ya, langsung kelihatan SPPG mana. Nah, yang saya heran, yang saya bingung adalah ketika setiap ruangan dipasang CCTV, apabila ada yayasan atau mitra yang cuci omprengnya dipinggirkan, ini CCTV-nya di mana? Kan ada yang viral kemarin, cuci ompreng di kali, betul nggak? Ini CCTV-nya mau dipasang di mana? Sedangkan CCTV sudah dipasang satu di ruang komersial, di ruang preparation. Yang kedua di ruang komersial. Yang ketiga ruang cooking. Yang keempat di ruang cuci ompreng. Ya, itu sudah disiapkan masing-masing. Jadi tolong dilengkapi ruangan-ruangannya. Lanjut. Ya, seluruh KSPPG wajib membuat media sosial. Jadi perhatikan KSPPG, kalau ada hal-hal yang bagus, upload. Ya, bagaimana perjanjian yang bagus, naikkan, nggak usah takut, biar nanti saya diserang. Wah, itu pasti diperintah oleh wakil kepala BGN. Saya akan jawab, loh, saya perintah mereka berbuat baik. Kecuali kalau saya perintah mereka memprovokasi, yang jelek itu namanya saya tidak enak. Tapi kalau saya perintahkan menu yang lain, naikkan. Menu yang jelek, perbaiki. Menunya, bukan perbaiki gambarnya. Ya, lanjut.
Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kami senang sekali datang ke sini dan bertemu dengan semuanya. Ya, tidak ada tujuan yang lain selain ingin program yang mulia ini, program yang setiap hari akan menjadi ladang pahala bagi kita sekalian, betul-betul dilaksanakan seoptimal mungkin. Sedih saya kalau lihat gambar, ada foto isinya apa namanya, buah kelengkeng 3 butir. Tadi saya kirim ke satu grup karena ternyata ada satu menu, di situ ada 2 singkong goreng ditambah dengan parut keju, ditambah dengan meses coklat, jeruk satu. Sebenarnya tega sekali ini. Ya, kok tega sekali ngasih makan anak-anak kita dengan seperti ini. Tolong tanamkan di dalam hati kita, kita akan menggunakan kepada anak kita. Awali dengan bismillah, supaya apapun niat kita, maka kita awali dengan bismillah. Program ini lancar, optimal, baik, anak-anak kita sehat, ibu bapak mitra dapat juga apa namanya dari sisi bisnis terpenuhi. KSPG Anda juga dapat apa namanya, dapat apa ya, gaji ya. Ya, kalau usah khawatirkan masalah itu. Kalau Anda ingin mendapat keuntungan yang banyak, saya sarankan, kalau Anda ingin mendapatkan keuntungan dari program MBD, sekarang juga Anda beralih menjadi mitra. Ya. Kita harus bangga, perhatikan, kita harus bangga, kita menjalankan program yang semua sudah ada porsi. Mitra sudah diatur. Mitra, kalau program ini tidak menarik dari sisi bisnis, tidak akan ada yang menunggu. Program ini tidak akan ada. Apabila KSPG tidak ada, program juga tidak jalan karena mitra punya peralatan semua, tapi tidak ada yang menunggu. Jadi take and give. Pesan saya satu, permasalahan antara mitra, yayasan dan KSPG selesaikan dengan cara musyawarah. Komunikasi. Mau apa yang dihasilkan ketika 5 tahun program ini berjalan, katakanlah 5 tahun nanti ke depan, hasilnya kalau berantem terus, hasilnya bukan program yang baik tapi sakit kuning semua. Ya, bisa bayangkan KSPG curiga dengan mitra, datang ke kantor, begini mitra pasti begini, mitra juga sama, KSPG pasti begini. Setiap hari selama 5 tahun, apa yang dirasakan? Kekesalan, sakit kuning. Ya, jadi selesaikan permasalahan. Ya, tidak perlu dengan emosi, kembali kepada aturan, kembali kepada jurnis, kembali kepada SOP. Maka program ini insya Allah akan menjadi program yang berhasil, yang membangun bangsa Indonesia jauh lebih baik dari hari yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf tidak bisa langsung sampai sore karena harus langsung kembali ke Jakarta, ke Bandung langsung berangkat